Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Serina Dwi Utami, NIM 1520240112. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang transformator dan distribusi daya listrik. Yang pertama ada komponen pokok sistem tenaga listrik, yang kedua pentingnya energi listrik, dan ketiga analisis energi listrik. Komponen sistem tenaga listrik adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen berupa pembangkitan, transmisi, distribusi, dan beban yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk melayani kebutuhan tenaga listrik bagi pelanggan sesuai kebutuhan. Secara garis besar, sistem tenaga listrik dapat digambarkan dengan skema yang ada di samping. Skema yang ada di samping yaitu ada pembangkit listrik, switchyard, gardu induk, saluran transmisi, gardu distribusi, dan perumahan. Ada pula fungsi sistem tenaga listrik. 1. Fungsi pembangkitan merupakan komponen yang berfungsi untuk membangkitkan tenaga listrik yang mengubah energi yang berasal dari energi lain, misalnya air, batu bara, panas bumi, minyak bumi, dan lain-lain menjadi energi listrik. Yang kedua, transmisi merupakan komponen yang berfungsi menyalurkan daya atau energi dari pusat pembangkitan ke pusat beban. Yang ketiga ada distribusi, merupakan komponen yang berfungsi mendistribusikan energi listrik ke lokasi konsumen energi listrik. Yang keempat adalah beban. Beban adalah peralatan listrik di lokasi konsumen yang memanfaatkan energi listrik dari sistem tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu pentingnya energi listrik bagi manusia. 1. Mendukung kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menyalakan peralatan rumah tangga seperti lampu, kulkas, televisi, AC, mesin cuci, dan lain-lain. Tanpa adanya listrik, kenyamanan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari akan sangat amat terganggu. Yang kedua yaitu pendorong kemajuan teknologi industri. Listrik menjadi penggerak utama untuk mesin-mesin industri, komputer, alat komunikasi, dan berbagai perangkat teknologi. Tanpa listrik, kemajuan teknologi dan perkembangan industri tidak akan bisa terjadi secepat sekarang. Ada pula meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah dan universitas menggunakan listrik untuk berbagai keperluan, seperti penerangan, penggunaan komputer, proyektor, dan akses internet. Energi listrik memungkinkan pembelajaran modern yang lebih efektif dan interaktif. Selanjutnya, yaitu membuka akses informasi dan komunikasi. Internet, televisi, radio, dan telepon semuanya bergantung pada energi listrik. Dengan adanya listrik, manusia dapat mengakses informasi secara cepat dan berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia. Yang terakhir yaitu memajukan perdesaan dan wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur listrik di daerah terpencil membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu data-data konsumsi listrik berbagai negara. Pernyataan bahwa kemajuan listrik negara dapat diukur dari tingkat konsumsi energi listriknya memiliki dasar yang kuat, namun perlu dianalisis lebih mendalam. Konsumsi energi listrik per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan ekonomi dan kualitas hidup, karena mencerminkan tingkat industrialisasi, akses terhadap teknologi, dan infrastruktur energi suatu negara. Ada pula data konsumsi negara listrik per kapita dari beberapa negara. Iceland 50,602 kWh per tahun, United States 12,89 kWh per tahun, Switzerland 6.450 kWh per tahun, Indonesia 799 kWh per tahun, India 857 kWh per tahun, Bangladesh 330 kWh per tahun. Negara-negara maju seperti Islandia, Amerika Serikat, dan Swiss menunjukkan angka konsumsi listrik yang tinggi, mencerminkan infrastruktur yang energi yang berkembang dan standar hidup yang lebih tinggi. Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Bangladesh memiliki konsumsi yang lebih rendah yang dapat disebabkan oleh keterbatasan akses energi dan infrastruktur yang belum merata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.